Ya, saat ini saya sedang berada di lahan pertanian seluas 30 hektar di daerah Banyuwangi. Setelah ini, saya akan mewawancarai satu narasumber yang tahu nih rahasia tanaman berbuah lebat itu seperti apa. Yuk, simak Netok kali ini. Baik, di sebelah saya sudah ada Mas Ginanjar selaku Area Sales Manager Pupuk Inabor. Selamat pagi Mas, apa kabarnya nih Mas? Pagi Mbak, Alhamdulillah sih baik ya. Cuaca juga cerah hari ini, mendukung kita untuk berkegiatan. Gimana Mas perjalanan dari Kediri ya? Dari Kediri ke Banyuwangi ini gimana? Lancar apa enggak nih Mas? Alhamdulillah lancar karena memang saya berangkat dari Kediri ke Banyuwangi ini kemarin tengah malam ya. Jadi lancar, bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 6,5 jam, ya kurang lebih. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin Mas, sebenarnya Mas Ginanjar ini siapa gitu? Ya, jadi perkenalkan saya Ginanjar, saya selaku ASM atau Area Sales Manager dari PT Agronusa Mitra Tama Persada, yang mana itu adalah sole distributor dari PT Agrofarm Nusaraya ya. Jadi untuk seluruh produk retail atau produk free market yang diproduksi oleh PT Agrofarm Nusaraya itu dipasarkan secara resmi oleh PT Agronusa Mitra Tama Persada. Yang mana itu sebetulnya juga masih salah satu bagian dari PT Agrofarm Nusaraya. Jadi kita adalah member dari PT Agrofarm Nusaraya, internal seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang pupuk Inabor ini ya. Sebelum kita mengenal pupuk Inabor, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu kandungan apa aja sih yang ada pada pupuk Inabor ini? Oke, jadi pupuk Inabor ini kandungannya itu yang utama adalah boron. Ya, jadi boron dengan kandungan 46% ya. Di dalamnya ini juga terkandung nitrogen, tapi sangat sedikit amount atau jumlahnya, yaitu hanya 0,4% saja dari keseluruhannya ini. Jadi sebagai pelengkap dan juga sebagai campuran kita untuk bisa lebih maksimal penggunaannya. Mas, kalau boleh tahu apa aja fungsi dari boron ini Mas? Ya, jadi kalau untuk fungsi dari boron itu sebetulnya ada 3 ya. Yang utama itu untuk pembelahan sel, terus kemudian juga untuk membantu tanaman dalam polinasi ya, atau penyerbukan. Nah, ini berkaitan juga nanti dengan produksi benih. Jadi kalau untuk tanamannya nanti di budidaya untuk memproduksi benih, ini sangat bagus. Terus yang ketiga ini untuk sintesis protein. Nah, kalau secara umum manfaatnya itu untuk tanaman ya, ini tadi menyangkut yang nomor 1, polinasi atau penyerbukan, itu akan meningkatkan wangi bunga dan juga aroma dari buah itu sendiri. Jadi ketika wangi bunga ini kuat, itu nanti akan mengundang banyak serangga yang bermanfaat bagi tanaman. Seperti contohnya lebah, itu kan membantu polinasi ya, penyerbukan. Dan serangga-serangga lain yang menguntungkan, yang itu dia suka menghisap nektar dari bunga, kemudian nanti dia akan berpindah ke bunga yang lain, itu nanti akan membantu penyerbukan lebih maksimal. Terus kaitannya juga itu dengan pembelahan sel. Jadi ketika pembelahan sel pada tanaman ini bekerja secara maksimal, itu nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi kita bisa lihat ketika tanaman itu memiliki kandungan boron ya, atau tanah itu terkandung unsur hara boron yang mencukupi bagi tanaman, itu nanti akan banyak bunganya. Karena apa? Pembelahan sel itu kan dia akan semakin banyak terjadi. Jadi bunganya akan semakin banyak, cabangnya juga akan semakin banyak. Kalau bunganya banyak, otomatis kalau memang ini berhasil penyerbukannya, berarti jumlah buahnya juga akan semakin banyak. Selain itu, boron itu juga bermanfaat bagi perakaran. Jadi sebetulnya pupuk Inabor ini kalau ditandemkan dengan Mycogro, penggunaannya di awal ya, Mycogro atau pupuk Hayati Mycorrhiza ini
terus kemudian baru disusulkan pupuk inabor ketika mulai masuk fase prageneratif sampai generatif, itu sangat cocok karena boron ini juga memiliki manfaat yang bagus untuk perakaran. Jadi mencegah kerontokan pada akar, terus menguatkan akar juga. Terus selain itu, boron ini juga akan menguatkan buah. Jadi buah itu akan memiliki ketahanan terhadap penyakit karena buah akan lebih maksimal ya pembentukannya. Jadi kalau secara bobot maupun berat itu kan dipengaruhi oleh bisa dari kalium, kalsium dan nitrogennya. Tapi kalau untuk lebih menyempurnakan bentuk buahnya itu bisa disupport oleh boron ini. Seperti itu. Ya. Terus kira-kira nih, apa yang membuat inabor ini sangat spesial bagi para petani? Nah, kalau inabor ini sangat spesial bagi para petani, sebetulnya itu hal yang relatif sebetulnya. Nah, spesial kepada petani siapa? Ya, khususnya pada petani yang menghasilkan tanaman buah. Ya, tanaman buah maupun bunga. Itu spesial karena ini tadi kembali kepada manfaatnya, dia akan memperbanyak jumlah buah, bunga juga, dan harum bunganya itu akan lebih kuat. Itu yang membuat pupuk ini lebih spesial. Plus kandungannya itu tinggi, jadi 46%. Ini cukup tinggi ya daripada boron-boron mungkin yang sudah dipasarkan di pasaran. Itu ada yang hanya 3%, terus 9%, dan itu campurannya lebih banyak kandungan unsur hara yang lain, bukan boron murninya gitu. Kalau ini inabor memang fokus pada kandungan unsur hara boronnya yang lebih tinggi, 46%. Seperti itu. Kalau membutuhkan inabor ini dalam jumlah besar, kami siap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tanaman-tanaman yang sudah diberi pupuk boron itu kelebihannya apa aja. Nah, kira-kira sekarang itu kalau tanaman kekurangan unsur hara boron itu apa sih, Mas? Ya, jadi kalau untuk dampak tanaman mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara boron ini ya, yang pertama itu tanaman akan tumbuh kerdil karena pembelahan selnya tidak terjadi secara sempurna. Terus yang kedua itu bunganya rawan sekali rontok gitu, dan jumlah bunganya nggak sebanyak yang seharusnya, seperti itu. Terus selain itu kita bisa amati pada daun ya. Pada daun itu kalau daunnya kelihatan keriting atau tunas daun muda itu kok warnanya pucat gitu ya, terus kemudian ada bercak, itu kalau ini ya dalam tanda kutip di luar ada serangan hama dan penyakit, itu terjadi, berarti memang terjadi kekurangan boron, seperti itu. Dan buah itu atau tanaman ketika sudah menghasilkan buah, buahnya bentuknya tidak sempurna, juga ketika matang matangnya nggak merata. Dari warna kan bisa kelihatan, terus kemudian ketika dibuka buahnya atau kita makan buahnya itu masih berasa ini matangnya nggak merata, seperti itu. Separuh gitu ya, Mas? Ya, separuh atau mungkin beberapa bagian itu nggak merata. Ini kalau memang sudah musimnya panen, sudah bisa dipetik loh ya, tapi kok ternyata nggak merata. Nah, itu indikasi kekurangan boron. Seperti itu. Jadi gitu ya, teman-teman? Iya. Jadi untuk dosisnya sendiri, kalau untuk borat atau inabor ini sebetulnya sangat sedikit. Untuk tanaman hortikultura seperti cabai ini, kalau untuk disemprot penggunaan spray itu cukup 3-5 gram per 16 liter air. Jadi dicampur atau satu tangki. Satu tangki sprayer itu 3-5 gram. Cuma 3-5 gram aja. Sebetulnya iya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak itu bisa burning tanamannya, terbakar. Overdosis. Ya, overdosis itu bisa terbakar. Seperti itu. Terus kalau untuk ditabur ya atau dicampur dengan pupuk lain itu sebetulnya acuannya ya, ini secara matematis saja, itu per 1000 tanaman cabai itu bisa menggunakan 1 kg inabor ini dicampurkan dengan pupuk ZA maupun KCL. Itu dicampur
sesuai dengan penggunaannya per 1000 tanaman tadi, berapa ZA dan KCL-nya dicampur dengan 1000 gram ya, atau 1 kilo dari pupuk inabor ini. Seperti itu. Kalau dikocor itu dosis tinggi, 1 kilo ini biasanya dilarutkan air 200 sampai 400 liter. Satu tangki drum itu dilarutkan air, nanti dikocor menggunakan gelas ini ya, gelas ukuran kurang lebih 200 sampai 300 mili, atau menggunakan tangki kocor, itu bisa. Itu kira-kira berapa hari sekali ya Mas? Kalau atau dihitung mingguan atau bulanan gitu untuk menyiramannya gitu? Kalau aplikasi intervalnya sebetulnya bebas ya, dilihat dari kebutuhannya tanaman. Ketika memang tanaman ini kok dirasa bunganya kurang atau bunganya ternyata masih rontok, itu bisa dilakukan aplikasi pupuk ini 1-2 minggu sekali. Biasanya cukup ya 10 hari sekali atau 14 hari sekali sudah cukup. Jadi nggak terlalu sering, jangan terlalu sering, karena ini juga namanya juga pupuk kimia ya. Ini sintetis, meskipun memang bahannya murni, tapi kan ini adalah chemical, mempunyai dampak atau efek negatif kepada lingkungan kalau penggunaannya terlalu banyak atau overdosis. Untuk wilayah pemasarannya itu di mana aja, Mas? Kalau untuk wilayah pemasaran, kita untuk inabor ini sebetulnya fokus yang kemasan kecil 1 kilo itu ada di Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa, dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, ini kami sudah mulai pasarkan. Kita juga secara tim ya, secara tim sales di bawah juga sudah lengkap. Di beberapa karisidenan ya, di Jawa Timur ini sudah ada 3 karisidenan, ada 3 tim sales, di Jawa Tengah juga 3 tim sales, di Jawa Barat ada 2 tim sales. Di bawahnya lagi juga masih ada field assistant serta spot worker. Jadi kita selaku sole distributor dari internal PT Agrofarm Nusaraya, kami membantu untuk menciptakan permintaan ya, serta membantu para retailer maupun subdistributor kami itu untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih luas, seperti itu. Gitu kira-kira. Ya. Terus dari sebanyak itu gitu ya, kelihatannya banyak banget gitu ya cabangnya. Nah, terus kira-kira kapan ya produk ini tuh mulai beredar di sini? Oke, jadi sebetulnya produk inabor sendiri ini dari tahun lalu ya, jadi masih baru. Dari tahun 2022 kemarin ini sudah terbit izin edar, tapi kemasan masih 25 kilo yang besar itu. Ini sudah kita pasarkan ke Pulau Jawa maupun ke luar Pulau Jawa juga gitu. Untuk yang kemasan 25 kilo ini sebetulnya lebih ke penggunaan perkebunan, seperti perkebunan sawit. Terus kemudian juga ini salah satunya ada kebun cabai milik Pak Sulis ya di Banyuwangi. Ini beliau tanam kemarin itu 22 hektar menggunakan pupuk inabor kita yang kemasan 25 kilo. Kurang lebih kemarin pengambilan 1,5 ton, sekarang tinggal 6 sak. 6 sak itu berarti kurang lebih 150 kilo. Sudah hampir habis. Beliau penggunaannya itu dikocor dan juga ditaburkan secara langsung di tanah, dicampurkan dengan pupuk yang lain untuk pupuk susulan. Karena inabor ini adalah pupuk mikronutrien boron. Ya, jadi boron yang memang sebetulnya kebutuhannya sangat sedikit, tapi ini esensial, harus ada gitu. Untuk tanaman, boron ini harus ada. Wah, sangat membantu sekali ya untuk wawancara sama Mas Ginanjar ini. Nah, karena kita udah mengetahui semua tentang inabor ini lebih dalam, jadi kita udah kenal ya bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana dosisnya, bagaimana kebutuhannya, dan tanaman apa aja, dan tanaman yang berbuah atau enggak itu bisa dari pupuk inabor. Terima kasih Mas Ginanjar sudah meluangkan waktunya, sangat mengedukasi sekali, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pentingnya pemupukan boron pada tanaman. Untuk hal itu, pupuk inabor bisa jadi solusi untuk tanaman kalian, ya.
agar tercukupi nutrisi boronnya. Terima kasih. Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Instagramnya Mas Ginanjar apa? Barangkali bisa sama teman-teman. Ginanjar Prab PRAB. Baik, silakan di follow ya teman-teman. Terima kasih. See you.